Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya dalam channel saya yang sangat sederhana ini mengenai pembahasan kita tentang sejarah. Ya, bagi para viewers yang baru saja bergabung atau baru saja melihat channel saya ucapkan selamat datang. Dan bagi para subscriber saya doakan juga untuk selalu tetap sehat, tetap semangat, dan juga selalu jaga kesehatan ya di tengah kondisi pandemi saat ini. Khususnya sekarang ketika saya bikin video ini saatnya kita sedang melaksanakan bagian musim ya, melaksanakan ibadah puasa itu. Dan semoga puasanya tetap full. Walaupun ya cuacanya memang kadang panas, kadang hujan lebat. Itu. Baiklah, para viewers, pada video kali ini kita ngebahas tentang peradaban masyarakat kuno di dunia. Nah, bagi yang belum menonton video-video saya sebelumnya, nanti linknya akan saya tampilkan di atas. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika channel ini bermanfaat bagi para viewers sekalian, dan tinggalkan jangan tinggalkan kolom. Maksudnya isi kolom komentar ya jika kalian punya kritik, saran, ataupun ide-ide yang dapat membantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Nah, penjelasan saya cuma singkat ya, mengenai peradaban suku atau masyarakat. Sorry, nggak batal kok. Ini biasa, handphonenya emang begini. Suka nggak jalan. Oke, kita membahas tentang peradaban suku Aztec. Kalau kita bicara kebudayaan Amerika, benua Amerika memang lebih dominannya kepada wilayah Amerika sebagian dari utara, tengah, dan juga selatan. Namun kalau kita bahas secara umum, peradaban peradaban kuno dunia di benua Amerika ini memang salah satu gambaran mengenai adanya kemiripan kebudayaan di dunia. Itu nanti pembahasannya. Oke, kita lanjut. Di gambar sebelah kiri ini adalah perkiraan mengenai di mana Aztec itu berada. Bisa dikatakan wilayah Aztec ini berada di daerah disebutnya Meksiko ya, Meksiko Tengah. Makanya kalau misalnya ada istilah Aztec pasti identiknya dengan masyarakat Meksiko. Nah, peradaban suku Aztec memang terletak di tengah Meksiko sebagai pusatnya. Adalah lembah Meksiko, Bajo Comoval, kota terbesar dalam kekaisaran suku Inca, modal Tenochtitlan. Sebagian besar mata pencarian suku Aztec adalah bertani, berdagang dari hasil pertanian dan juga perkebunan, serta membuat perhiasan atau kerajinan dari bahan-bahan logam. Salah satunya itu. Nah, kalau bisa dikatakan, pusat dari Aztec ini memang sekarang mungkin dikenal dengan Mexico City ya, karena memang ada kemiripan antara Mexico City dengan Jakarta karena dibangun di atas rawa. Ya, dibangun di atas rawa-rawa pada masa lalu. Nah, jadi ada semacam kemiripannya secara tidak langsung. Oke. Kemudian masyarakat. Suku Aztec menyembah banyak dewa atau dikenal sebagai politeisme. Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia merupakan sebagai tugas yang suci dan wajib dilakukan agar dewa matahari sebagai dewa utama dalam kebudayaan di benua Amerika, khususnya di Aztec salah satunya, tetap memberikan kemakmuran bagi manusia, di mana upacara tersebut dilakukan di atas sebuah mimbar atau altar. Mungkin para viewers yang suka nonton film bisa kalian cari sebuah film berjudul Apokalipto ya. Itu gambarannya. Di film itu nanti ada deskripsi. Ya, walaupun memang film ini mungkin masih dalam tanda kutip historis, tapi mungkin jadi gambaran sedikit tentang peradaban di benua Amerika pada era kuno. Oke, di mana di puncak piramid pendeta atau dukun di sana mengambil jantung korban untuk dijadikan persembahan. Itu. Jadi sebelum dipenggal kepalanya,
dadanya dibelah dulu, ditusuk dulu, dirobek, diambil jantungnya. Kira-kira mati nggak? Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah ngerasainnya. Tapi kalau dari film itu masih hidup gitu orangnya, dilihat ini jantungnya, wah, seperti itu. Kayak nonton film kanibal itu kan gambarannya. Oke, lanjut. Suku Aztec adalah bangsa yang gemar berperang. Bagi mereka, perang merupakan bagian dari budaya dan bagian dari sistem kepercayaan. Memang tidak jauh dan tidak bukan namanya sebuah peradaban tidak lepas dari unsur-unsur perang. Mengapa? Karena memang peperangan adalah salah satu bukti atau usaha untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, kita bicara hasil kebudayaan. Di sini ada 3 gambar yang bisa dijadikan contoh. Pertama, patung Sipetotek yang merupakan jelmaan atau ilustrasi mengenai dewa pertanian sekaligus dewa kehidupan, kematian, dan juga ya semacam dewa yang multifungsi gitu kalau kata saya sih. Seperti itu gambarannya. Kemudian ada Morsak mungkin sebagai taman atau tempat pertemuan ya. Kemudian ada patung Quetzalcoatl. Nah, di mana patung Quetzalcoatl ini adalah patung dewa Aztec yang pada dasarnya ini masih dalam kontroversi karena masih diperlukan bukti mengenai bagaimana fungsi dari patung ini, apakah dia sebagai pemujaan ataupun hanya sebagai hiasan ataupun memiliki fungsi yang lain. Ya, kalau dalam imajinasi saya mungkin teleportasi kan. Ya, karena kita sering nonton film-film Hollywood yang terkadang berbau tentang arkeologi, mungkin kayak Indiana Jones misalnya, diceritakan suku Aztec atau Maya misalnya kan, itu ada hubungannya dengan alien. Ya, kalau ada yang nonton Alien versus Predator, dikisahkan bahwa Predator itu adalah penjaga dari peradaban manusia, gitu kan. Kemudian mereka datang setiap beberapa tahun sekali untuk berburu alien. Ya, itu gambarannya. Oke, baiklah, viewers, lanjut. Nanti saya akan membuat kesimpulan mengenai akhir dari peradaban-peradaban ini. Oke, kita langsung saja. Nah, aduh, maaf ya, ini saya lupa, belum saya edit. Makanya kecantum tulisannya, belum edit. Apa yang belum diedit? Ke atas. Belum ditarik ke atas. Oke, bangsa Maya. Bangsa Maya ini memang dominannya di wilayah Meksiko bagian selatan dan Amerika Tengah. Pusat peradabannya di Semenanjung Yucatan, di mana mata pencarian bangsa Maya ya sama seperti Aztec, yaitu bertani dan juga berkebun. Salah satunya mungkin kapas dan merangkai perhiasan dan sebagainya. Oke, kepercayaannya juga sama. Dia menganut banyak dewa atau disebut politeisme, seperti dewa matahari, laut, dan sebagainya. Suku Maya ini mengenal upacara pemujian yang mengorbankan nyawa manusia. Nah, di sini kan ada kesamaan antara Aztec dan Maya. Salah satunya mengorbankan manusia, di mana mereka dipersembahkan kepada dewa matahari. Ya, ilustrasinya seperti yang ada di gambar sebelah kiri dari gambar ini. Oke. Sorry, mata saya agak sedikit terganggu karena kelilipan. Lanjut. Nah, ini adalah hasil kebudayaannya. Mulai dari piramida, kompleks pemerintahan yang disebut Chichen Itza, kemudian ada Altunha, ini lokasinya di daerah Belize, merupakan sebuah reruntuhan kota, walaupun saya masih mencari sumber referensi mengenai fungsinya ini apa. Apakah sama seperti Chichen Itza yang menjadi pusat pemerintahan ataupun pusat pusat kebudayaan Maya itu sendiri. Kemudian kalender suku Maya. Ya, kalender suku Maya. Jadi pada saat itu masyarakat peradaban kuno sudah mulai mengenal istilah astronomi. Astronomi yang digunakan untuk mencari tanggal-tanggal terbaik. Oke, lanjut.
Peradaban suku Inka, kita berpindah ke benua bagian selatan, yaitu benua Amerika bagian selatan ya. Di gambar ini, sebelah kiri, ini adalah ilustrasi mengenai perkiraan luasnya kekaisaran Inka. Peradaban suku Inka terletak di wilayah Peru, sekitar Danau Titicaca, bukan Titicaca, Titicaca, ya. Dekat pegunungan Andes. Pusat pemerintahannya di Cusco, pendirinya adalah Marco Kakap yang dianggap sebagai putra dari Dewa Matahari. Nah, ada kesamaan lagi kan? Matahari. Bukan matahari mall, bukan. Nah, lagi. Masyarakat Inka sendiri terdiri dari alius, yaitu sekumpulan kelompok suku yang hidup bersama dan bekerja sama. Setiap alius ini atau kelompok ini dipimpin oleh seorang kepala. Ya tentunya kalau mereka berkelompok paling tidak harus ada yang bisa memimpin, membimbing dan juga memberikan bimbingan spiritual bagi kelompoknya. Oke. Masyarakatnya, saya nggak tahu deh ini karena di handphone apa karena pakai Windows-nya, jadi tulisannya di bawah. Gitu. Mata pencaharian suku Inka berpusat pada kehidupan agraris sama. Pertanian, menanam tanaman, kacang-kacangan, jagung, merica, tomat, dan kentang, dan tambahan lagi, koka. Apa itu koka? Koka adalah sejenis tumbuhan, daun, yang kalau sekarang tuh dikenal sebagai bahan dasar heroin. Tapi pada masa dahulu, koka itu digunakan sebagai penghilang rasa nyeri atau obat bius. Ya mungkin sama seperti ganja atau opium ya, seperti itu. Jadi benda-benda itu digunakan pada saat itu, iya, tapi hanya untuk keperluan medis, salah satunya. Oke, kemudian mereka sudah mengenal sistem terasering yang upaya menahan banjir. Karena apa? Mayoritas wilayah suku Inka ini berada di lintasan pegunungan Andes, ya salah satunya Patagonia. Itu kan mereka juga beradaptasi bagaimana cara mereka agar bisa bertahan hidup di daerah yang penuh dengan pegunungan, yang banyak pegunungan, kemudian cuacanya tidak tropis alias subtropis, di mana didominasi oleh cuaca yang basah dan mataharinya tidak terlalu banyak. Dalam bidang religi, suku Inka sama seperti dua suku sebelumnya, melakukan pemujaan terhadap roh leluhurnya, yaitu kepada Dewa Matahari. Upacara keagamaan disebut Kapa Koka, dilakukan dengan anak-anak yang dianggap suci, mengorbankan anak-anak kecil, dipercaya dapat menjadi pintu masuk ke surga, tempat tinggal para dewa. Hasil kebudayaannya ya seperti ini, Lakapata, Winawaina, Kolaka, Machu Picchu dan sebagainya. Itu adalah hasil kebudayaannya. Namun yang menarik, ini untuk video selanjutnya. Namun yang menarik sebagai kesimpulan dari video saya ini adalah salah satunya adalah mulai masuknya pengaruh Eropa. Jadi di suku Aztec, Spanyol ataupun Portugis, Spanyol, mereka masuk ke wilayah benua Amerika untuk melakukan ekspansi. Dan lama-kelamaan Aztec ini akhirnya hilang seiring dengan berhasilnya orang-orang Eropa berkuasa di sana. Kemudian yang menarik ketika membahas tentang yang terakhir, yaitu Inka. Ya, Inka kan ya ini ya. Ya. Suku Inka, di mana di Inka ini ada satu bagian di mana tiba-tiba peradaban itu bisa menghilang begitu saja. Nah, sehingga muncullah kontroversi bahwa kebudayaan ini hilang karena alien. Namun yang paling menarik kalau kita bicara ketiga budaya ini adalah mengapa mereka menyembah matahari. Nah, salah satunya sederhana, karena matahari adalah sumber kehidupan. Betul, sumber kehidupan yang tentunya memberikan berkah bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Itu. Dan dianggap memiliki kekuatan yang sakti. Nah, contoh, gerhana matahari. Bisa dibayangkan, masyarakat kuno pada saat itu yakin bahwa gerhana matahari adalah pertanda bahwa dewa atau Tuhan atau kepercayaan yang mereka anut menganggap gerhana matahari adalah suatu pertanda buruk. Ya, pertanda buruk berkaitan dengan
sinar yang tiba-tiba tertutup oleh bulan. Itu adalah contoh. Oke? Nah, mungkin itu aja ya para viewer sekalian dari video saya yang sangat singkat ini. Jangan bosan-bosan untuk belajar sejarah dan jangan bosan untuk bertanya kepada saya dengan mengisi kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa nanti buka puasa ya. Dadah.